Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Kaifa halukum santri-santri kelas 11 yang ana cintai karena Allah tentunya. Semoga antum selalu dalam keadaan sehat meskipun sekarang ini kondisi Indonesia masih belum sebaik tahun lalu atau tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah menurut ana ini adalah sebuah kabar baik bahwa antum insya Allah sebentar lagi akan datang ke pesantren Al-I'tisam tanggal 23. Maka dari itu ana ingatkan dan ana harapkan kepada antum seluruh santri kelas 11 khususnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan jika di luar rumah, seperti sholat atau kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti memakai hand sanitizer, tetap memakai masker, dan tetap menjaga jarak, karena ditakutkan ketika antum datang ke pesantren membawa virus waliyadzubillah akan mendolimi atau menjadikan teman-teman antum terkena atau terpapar minimal atau terkena virus corona waliyadzubillah. Maka dari itu anak harapkan antum masih tetap stay home, tetap di rumah untuk menjaga penyebaran atau minimal mengurangi efek terkenanya virus pada diri antum, agar nanti ketika antum datang ke pesantren Al-I'tisam antum dalam keadaan sehat, bugar, dan masih dalam keadaan fit dan bisa melanjutkan proses belajar mengajar offline atau secara langsung seperti sedia kala. Dan alhamdulillah kita masuk sekarang ke pelajaran hadis di jam pertama dan kedua. Sekarang kita masuk ke pelajaran keempat, maksudnya pelajaran hadis yang keempat. Dan qadarullah masyaallah, hadis yang kita ambil ini adalah hadis yang cukup panjang dan butuh penjelasan yang panjang juga. Mungkin di pertemuan kali ini ana hanya dan ana cukupkan membaca, ana talqinkan hadisnya. Setelah itu ana artikan dan penjelasan seluruhnya insyaallah akan ana jelaskan atau ana terangkan, akan ana jabarkan, ana akan sarahkan di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan minggu depan dengan proses belajar mengajar secara langsung, karena bab atau pembahasan yang akan kita bahas dalam hadis keempat ini memang sedikit cukup berat atau cukup complicated. Maka dari itu insyaallah agar lebih jelas dan ana juga lebih mudah menjelaskan ke antum semua, insyaallah ana akan terangkan di pertemuan offline atau pertemuan di I'tisam nanti. Sekarang ana akan bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Qais bin Ubaad qala intalaqtu ana wal ashtar ila Ali radhiyallahu anhu faqulna hal ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'hadahu ilan nasi ammatan. Qala la illa ma fi kitabi hada. Qala Musaddadun qala fa akhraja kitaban min qirabi sayfihi fa idza fihi al-mu'minuna takafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum wa yas'a bidhimmatihim adnahum alla la yuqtalu mu'minun bi kafir wala dhu ahdin fi ahdihi man ahdatha hadathan fa'ala nafsihi wa man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i. Ana ulangi sekali lagi bacaannya, talqinannya, akan tetapi bacaannya sedikit lebih cepat. Dan ana ingatkan sekali lagi untuk antum semua
agar selalu ketika mulai pelajaran sudah menyiapkan alat tulis seperti pulpen, pensil dan buku tulis. Jangan ulangi sekali lagi. Al-hadithur rabi' an Qais bin Ubadin qala intalaqtu ana wal Ashtar ila Ali radhiyallahu anhu faqulna hal ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'hadahu ila an-nasi 'amatan qala la illa fi kitabi hadha qala Musaddadun qala fa akhraja kitaban min qirabi sayfihi fa idza fihi al-mu'minu tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum alla la yuqtalu mu'minun bi kafir wala dhu ahdin fi ahdihi man ahdatha hadathan fa'ala nafsihi wa man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Ya, sekarang ana terjemahkan. Artinya adalah dari Qais bin Ubad, saya dan Al-Ashtar mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kami bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan khusus padamu yang tidak disampaikan pada umumnya manusia? Beliau menjawab, tidak kecuali apa yang ada pada kitabku ini. Kemudian beliau mengeluarkan dari sarung pedangnya dan ternyata terdapat darah mukmin itu sesama mereka sama, dan mereka satu tangan terhadap yang lainnya. Buka kurung, bukan mukmin, tutup kurung. Mereka menjamin orang terendah dari mereka sekalipun seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir atau orang yang dalam perjanjian. Barang siapa yang menolong orang yang berbuat bid'ah, maka dosanya padanya. Barang siapa yang berbuat bid'ah atau menolong pelaku bid'ah, maka dia berhak mendapatkan kutukan atau laknat dari Allah, malaikat, dan segenap manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Mungkin hadisnya cukup panjang, maka dari itu Ana akan membagi dua part atau dua bagian. Yang sekarang adalah bagaimana Ana menalkinkan antum dan memberikan terjemahan, dan insya Allah kita bertemu via offline di pesantren Al-I'tisam, dan insya Allah Ana menjelaskan secara detail tentang isi dan makna dan mutiara hadis yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.